Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 28 Februari 2025. Informasi terbaru juga terupdate akan kami sajikan untuk Tribuners semua. Dan di sore hari ini informasi mengenai Masjid Munzalan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba jual sayur mayur bayarnya pakai doa. Untuk informasi awalnya, di mana pengelola Masjid Munzalan di Jalan Poros Bulukumba Bira, Kelurahan Sapulohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menggelar pasar bahagia Kamis 27 Februari 2025 dan pasar unik tersebut pembayarannya tak menggunakan mata uang. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai konsep kegiatan pasar bahagia ini akan kami tanyakan dan sudah terhubung langsung bersama kami rekan Samba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Vio di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik. Bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Bulukumba saat ini rekan Samba? Ya, cuaca di Kabupaten Bulukumba masih seperti hari-hari kemarin, Baik. sebagian mendung, sebagian hujan, dan sebagian cukup panas, Mbak Vio, seperti itu. Oke, maka dari itu mungkin juga keberlangsungan dari pasar bahagia ini juga bisa terselenggara dengan baik ya. Dapat Anda sampaikan bagaimana konsep sebenarnya dari pasar bahagia ini yang berlangsung mungkin baru pertama kali di Kabupaten Bulukumba ya rekan Samba, silakan. Ya, untuk di Masjid Kapal Munzalan ini merupakan yang pertama kalinya dan ini merupakan tahap uji coba sebetulnya. Tapi kalau di program-program sosial sebetulnya sudah banyak yang dilakukan termasuk pembagian beras secara gratis kepada kaum duafa maupun kepada pengelola panti atau pengelola pondok pesantren di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng hingga di Kabupaten Sinjai. Hampir dilakukan setiap sekali dalam 3 bulan. Dan konsep pasar bahagia ini pihak pengelola dari Masjid Munzalan yang dikoordinatori oleh Bapak Haji Kardi, sebetulnya ini merupakan hasil donasi dari berbagai donatur ataupun dari pihak dermawan di Kabupaten Bulukumba hingga di berbagai pulau di Indonesia sebetulnya. Dan beliau berhasil menghimpun dana-dana kemanusiaan dari berbagai pihak, kemudian disisipkan di sebagian untuk pasar bahagia itu. Dan sebagian juga merupakan dari hasil infak di setiap hari yang dilakukan oleh jamaah sendiri. Dan pihak pengelola kapal Munzalan ini kemudian mencoba untuk memberikan kebahagiaan bersama para masyarakat sekitar ataupun para jamaah, baik kepada warga yang kurang mampu maupun warga yang mapan secara ekonomi. Jadi semuanya jamaah atau sekitar masyarakat di sekitar masjid ini mendapatkan bisa belanja di pasar bahagia itu. Dan yang paling uniknya adalah mereka tidak mau dibayar pakai uang tunai, Mbak Fio. Jadi yang paling unik di sini karena hanya usai membeli sayur mayur tersebut atau bahan dapur dan juga beras, hanya melakukan doa, mendoakan kepada pihak pengelola masjid, kemudian juga kepada para donatur-donatur. Seperti itu konsepnya, cukup sederhana. Jadi pihak pengelola masjid sendiri ini mendatangi para pihak petani atau pihak distributor sayur mayur yang ada di Kabupaten Bulukumba, kemudian membeli sayur mayur itu dari hasil dari dana donasi dari para pihak, kemudian disiapkan di pelataran bagian belakang Masjid Munzalan. Lalu setelah disiapkan, para pihak pengelola masjid kemudian mengumumkan kepada para jamaah atau warga sekitar untuk mendatangi pasar bahagia tersebut. Dan para masyarakat sekitar ataupun jamaah sangat antusias, kemudian berbondong-bondong, cukup berbahagia untuk mengambil atau
membeli, ya mengambil sebagian yang secukupnya, kemudian dibawa ke rumah masing-masing. Seperti itu Mbak Via konsepnya. Iya, baik. Dari dokumentasi yang dikirimkan juga dan kami tayangkan saat ini rekan Samba dapat disaksikan juga oleh Tribuners bahwa sayur mayur yang disediakan juga dalam hal ini untuk konsep pasar bahagia yang baru pertama kali berlangsung di Kabupaten Bulukumba ini juga masih segar-segar bahkan ya. Dan dapat disampaikan mungkin rekan Samba untuk informasi lebih lengkapnya sebenarnya apa yang menjadi alasan dari pengelola masjid nih khususnya dengan memilih metode pembayarannya hanya menggunakan doa. Kira-kira ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, jadi konsepnya bahwa setiap orang sebetulnya kalau memberikan sedekah maka seperti itu pula dengan rezeki yang akan diperolehnya. Itu di dunia dan di akhirat tentu saja jika disertai dengan keikhlasan maka mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan yang paling berbahagia dirasakan oleh para pengelola masjid, yakni ketika melihat para ibu-ibu, ibu rumah tangga, kemudian kaum duafa tersenyum atau bahagia, maka disitulah mereka puncak dari kebahagiaan mereka sebagai penyedia dari pasar bahagia ini. Dan ia mengatakan bahwa setiap warga bisa saja memberi di tempat itu, menyiapkan baik itu dari bahan sayur mayur ataupun berinfak, dan itu akan dilakukan penyaluran secara 100% selain dikelola oleh pihak masjid, pengelola masjid. Karena ini bukan kegiatan sosial ini bukan hanya kegiatan sosial seperti ini, tetapi di masjid ini sebetulnya telah 3 tahun dilakukan, mereka menyiapkan menu makan gratis. Jadi bagi masyarakat luar Bulukumba ataupun Bulukumba yang sedang musafir atau melakukan perjalanan ke kawasan wisata Tanjung Bira ataupun ke Bonto Bahari dan ingin sedang mengalami kesulitan memperoleh makanan, maka bisa singgah di masjid itu dan dapat dilayani 24 jam. Di masjid itu sekitar 3 tahun berdiri Masjid Kapal Munzalan. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan donor darah, dan bahkan kami lihat di tempat ini juga disiapkan masjid sebagai masjid ramah anak dengan disiapkannya dengan wifi atau hotspot kepada setiap masyarakat termasuk kepada anak-anak, dan anak-anak ini kemudian jika tiba waktu salat maka otomatis ikut menjalankan ibadah salat 5 waktu di tempat itu Mbak Vio. Oke, jadi memang banyak kegiatan sosial juga yang hadir selain adanya pasar bahagia begitu ya di Kabupaten Bulukumba dan mungkin khususnya di kecamatan tersebut. Bahkan mungkin rekan Samba dapat Anda sampaikan untuk donatur sendiri ada berapa jumlahnya atau juga lebih spesifik mengenai harga kenaikan barang-barang sayur mayur di Kabupaten Bulukumba seperti apa sih update-nya saat ini? Iya, dari jumlah donatur itu tidak istilahnya tidak menetap. Jadi yang jelasnya jika ada yang terkumpul hasil dari donasi dari berbagai pihak maupun dari berbagai daerah dan berbagai kalangan, baik dari kelompok petani, pedagang, nelayan maupun dari para pengusaha ataupun pegawai negeri sipil, semuanya dihimpun di tempat ini. Dan ini menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan kemanusiaan menjadi percontohan di Kabupaten Bulukumba, dan beberapa programnya kami pantau sebelumnya juga sempat kerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dan jenis sayur mayur yang saat ini memang yang paling terasa naik di Kabupaten Bulukumba itu adalah cabai rawit, sehingga para ibu-ibu kemarin tampak di acara tersebut memang antusias lebih mengutamakan cabai rawit, sehingga sebelum berakhir pasar bahagia ini cabai rawit langsung
habis diserbu oleh ibu-ibu karena harga cabai rawit di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kenaikan seperti itu. Oke, iya. Lebih lanjut lagi rekan Samba, kita tentunya mengenai adanya kegiatan sosial ini juga mungkin dalam rangka menyambut Ramadan begitu ya khususnya. Apakah kegiatan seperti ini akan juga dilanjutkan oleh pengelola masjid khususnya Masjid Munzalan? Ya, disampaikan oleh Bapak Pengelola Pak Haji Kardi menyampaikan bahwa di Ramadan ini mereka siapkan menu dari mulai menu buka puasa sampai makan sahur. Jadi bukan lagi pasar bahagia, tetapi di selama 1 bulan ini mereka siapkan menu makanan baik menu berbuka puasa untuk kaum muslim dan juga menu untuk makan sahur sampai subuh atau menjelang subuh disiapkan layanan di tempat itu. Seperti itu Mbak Vio. Oke, berarti nantinya akan melibatkan juga UMKM atau mungkin akan disediakan oleh pihak atau pengelola dari Masjid Munzalan sendiri? Ya, selama ini kami lihat disiapkan sendiri oleh pihak pengelola kapal Munzalan, tapi tentunya ini juga belanja diperoleh dari pasar-pasar tradisional baik yang ada di Kecamatan Bontobahari sendiri maupun yang ada di pasar tradisional Cekeng yang ada di ibu kota Kabupaten Bulukumba karena jaraknya lokasi ini ada sekitar kurang lebih hampir 30 km atau 20 km lebih dari pusat ibu kota Bulukumba. Jadi ada 2 pasar yang kami lihat dan tentunya para pedagang-pedagang sayur atau bahan bumbu dapur itu cukup berbahagia juga dengan hadirnya lembaga ini sebagai lembaga kemanusiaan yang ikut juga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka di bidang pangan, Mbak Vio. Ya, baik. Terima kasih rekan Samba atas informasi dari Kabupaten Bulukumba yang terupdate ini juga cukup menarik untuk disampaikan dan juga diketahui oleh Tribuner semua dan semoga bisa menjadi contoh kegiatan atau juga contoh kegiatan kelembagaan spesialnya yang bisa berdampak positif juga menjadi percontohan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas juga rekan Samba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini juga pernyataan dari pengelola Masjid Munzalan Bontobahari yakni Haji Kardi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, Tribuners tepatnya berada di depan Masjid Kapal Munzalan, Masjid Munzalan. Nah, kita akan berkunjung ke bagian belakang. Ini ada kegiatan pasar bahagia. Nah, kita akan menyaksikan aktivitas masyarakat yang ikut menjadi peserta pasar bahagia dan digelar oleh Masjid Munzalan, kemudian dibayar pakai doa Tribunas. Ya, cara unik. Ini tepat berada di tepian pantai. Para ibu-ibu rumah tangga, para konsumen. Jadi ini bagaimana konsepnya ini Haji, pasar ini? Mereka belanja seperti yang ada di belakang kita ini, mereka ambil, bayarnya pakai doa. Oh begitu, jadi
bayarnya pakai doa ya. Bayarnya pakai doa. Terus pengambilan barang sendiri apakah ada batasan atau bagaimana bisa mengambil apapun di sini? Tidak ada batasannya, sesuai dengan kebutuhannya jamaah umat. Apa saja yang disiapkan di sini, Haji? Tentunya ada beras dan sayuran. Sayur mayur dan Iya. seperti apa namanya, bumbu dapur juga ya. Bumbu dapur ya, betul. Jadi ini juga berlaku di Ramadan ini, Haji ya. Iya, jadi kita program ini memang program yang continue. Setiap bulan, bahkan biasanya 2 kali sebulan, tergantung orang baiknya, baik di bulan suci Ramadan ini maupun di luar bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya dari mana ini dananya? Apakah dari Donasi. pengurus masjid kah, atau dari para donatur yang ingin bersedekah, atau bagaimana, Ji? Jadi dananya ini dari donatur, dari umat, dari orang baik, dan juga dari masjid. Jadi masjid ini kita luaskan akadnya. Jadi misalnya ada yang celengan di masjid itu dialihkan ke Pasar Bahagia ini, seperti itu, Ji? Kelola. Iya, jadi ada memang di kotak infak ini memang kita luaskan akadnya. Jadi tidak fokus pada hanya pembangunan masjid saja, tapi bagaimana ketermanfaatan daripada dana umat itu sendiri. Jadi ini membantu juga masyarakat yang melaksanakan puasa ya, Ji ya? Iya, ya, jadi ini insya Allah sebentar kan dibawa ke rumahnya, ini persiapan buka puasa dan persiapan sahur mereka. Alhamdulillah. Haji, selain Pasar Bahagia ini, saya lihat di sini di masjid ini juga menyiapkan, misalnya ada kopi, ada makanan. Itu bagaimana sebenarnya, Ji? Iya, jadi masjid kita kan ada di dapur, dan dapurnya ini 24 jam kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan itu masjid ini terbuka setelah buka puasa sampai sahur. Seperti itu, jadi 24 jam terbuka untuk umat. Dan memang kita peruntukkan untuk semua, jadi terbuka untuk semua, baik dia muslim atau yang non muslim pun bisa menikmati yang ada. Ya, jadi kita bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Apa saja yang disiapkan di dapur itu, Haji? Makanan berat, snack, kopi, teh, dan lain-lain. Selain itu, masjid sendiri ini bisa untuk para pelancong untuk beristirahat ya, Haji, tanpa harus dikunci atau segalanya? Ya, alhamdulillah Masjid Kapal Musalam Bulukumba ini memang tidak punya kuncian. Artinya 24 jam ini masjid terbuka. Fasilitas yang ada di masjid juga halal untuk digunakan oleh siapa saja yang ada di masjid ini maupun yang ada di sekitar masjid, insya Allah. Jadi bisa beristirahat di dalam masjid ya, bagi orang yang musafir begitu? Iya, jadi di masjid ini memang diperuntukkan bagi musafir. Bagaimana masjid ini menjadi masjid ramah musafir. Di dalamnya ada karpet dan tidak ada larangan untuk tidur di karpet maupun di luar karpet. Tidak ada masalah. Kita juga siapkan beberapa colokan untuk cas HP dan lain-lain sebagainya. Termasuk fasilitas wifi juga di sini ya, ada? Wifi-nya ya 24 jam. Jadi itu continue terus ya, karena itu juga sudah menjadi kebutuhan daripada umat itu sendiri. Apalagi yang ke wisata Pak Adi? Iya, jadi banyak yang ke Bira itu para wisatawan, ya. Mereka istirahat di sini, bahkan mereka pun bermalam di sini, bermalam di masjid ini. Dan teman-teman kita yang ada di masjid ini kan dari mulai buka ini masjid sampai alhamdulillah hari ini masjid ini terbuka untuk umum, dan teman-teman itu tidak tidur di masjid. Iya, siap melayani umat. Siap melayani. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tribuners, ternyata program ini bukan hanya Pasar Bahagia, tetapi cukup banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pengelola Masjid Monzalan Tribuners. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.